binatang yang unik, binatang yang dilindungi, tetapi menjadi hadiah pernikahan seseorang. Oa ini jadi hadiah pernikahan, benar nggak Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi dia kalau ngelihat perempuan gitu Pak ya, dia agresif ya? Iya, karena dia jantan. Sekarang, aku akan ajak kalian bersama Pak Jarod lagi akan membahas binatang yang unik, binatang yang dilindungi, tetapi menjadi hadiah pernikahan seseorang. Oa ini jadi hadiah pernikahan, benar nggak Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi awal mulanya adalah dari teman-temannya di acara pernikahan. Waktu diserahkan atau waktu menjadi hadiah itu usianya masih belia atau masih belum dewasa ya, artinya dia masih lucu, masih imut, masih bisa buat selfie gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, dia dewasa, ada sesuatu yang berubah dari perilaku si Owa ini. Dia agresif, dia susah dikendalikan ya, nakal-nakal dan segala macam. Akhirnya insiden terjadi, si ibunya itu dicakar, terus ada laporan ke kami. Perubahan dari agresif itu kenapa Pak? Jadi begini, kan seperti manusia juga ya, ketika masih kecil mungkin dia sukanya main-main aja ya, main, makan, segala macam. Ketika dewasa ada binatangnya ada kondisi yang dia harus salurkan, istilahnya dia harus cari pasangan untuk reproduksi ya. Nah, ya ketika dia udah kondisi seperti ini dewasa, dia sendiri otomatis dia stres ya, dari hormonalnya kan segala macam itu, yang akhirnya ketika ini sebenarnya adalah jantan, sementara yang jadi korban itu ibunya. Jadi kan dia ngeliat ibunya itu Nyerang betina. Iya. Jadi dia kalau ngelihat perempuan gitu Pak ya, dia agresif ya? Iya, karena dia jantan. Oh, ini teman-teman. Jantan. Oa jantan menjadi agresif saat mau birahi, apalagi kalau dia ngelihat ceweknya. Itu dipijat-pijat gitu ya Pak ya? Iya, iya. Ngajil banget. Iya diam. Kalau dia sudah menenangkan. nempel di sini, berarti dia minta dipijit-pijit ini dilus. Oh, nempel di pagar itu. Iya nempel. Mau coba pijat? Enggak. Tadi Nah, aku coba pijat Oa jantan. Coba tahu cocok. Nah, ini untuk menenangkan dia, jadi pijat-pijat belakangnya. Kayak kita kalau lagi pegel ya, Iya. kalau di punggung itu kan rasanya nyaman, relax ya. Relax. Kan sama juga yang gitu. Ada ini nggak Pak, himbauan nggak untuk masyarakat yang khususnya memelihara oa-oa di rumah nih? Ya, kami Brigade Kasel nih menghimbau misalnya ada masyarakat yang saat ini masih pelihara oa, kami himbau untuk bisa dilaporkan ke kami. Karena kenapa? Pertama mungkin dari sisi hukum dia adalah binatang dilindungi, tidak boleh dipelihara oleh warga secara ilegal ya, harus lembaga khusus yang melihara itu. Kedua, dari sisi kesehatan bahwa binatang liar itu ada penyakit yang kita nggak tahu. Takutnya kalau kita pelihara, kita intens untuk interaksi, itu ada risiko tertularnya akan lebih besar. Nih Jul, minta dielus-elus Jul. Tidak. Jadi sebaiknya tidak dipelihara di rumah Pak ya? Ya, betul, apalagi dijadikan hadiah-hadiah seperti tadi Pak ya? Betul, iya. Karena kasihan oanya sendiri Pak ya, akhirnya seperti ini nasibnya gitu. Ya oke, sahabat Bipos, sudah berbincang-bincang dengan si owa-owa yang jadi kado pernikahan, kita akan beralih ke beruang. Salah sasaran ya, salah tangkapan gitu di daerah Tabalong. Kami ditelepon oleh Polsek Jaro, diinformasikan kalau ada beruang yang sudah ditangkap warga ya waktu itu. Dan kami turun, BKS menurunkan tim ke sana untuk melakukan evakuasi. Kondisinya waktu itu masih kakinya masih terikat oleh sling baja. Beruang ini ceritanya masuk ke areal perkebunan warga. Jadi ada tanaman-tanaman warga yang di sana. Karena untuk melindungi dari serangan babi hutan, warga masang jerat. Nah, kebetulan di waktu yang bersamaan itu ada beruang lewat.
kemudian ya, kena jerat terpasang, kemudian kakinya langsung kejirat sama ring gitu. Oh, jadi terkena jerat untuk babi sebenarnya Pak ya? Babi. Kalau babi. Ya. Terus apa nih Pak? Akibat jeratan itu bagaimana kondisinya nih Pak? Jadi kemarin kan waktu kejadian itu kan beberapa waktu ya kami dilaporkan itu kejadiannya udah hari sebelumnya. Dia sudah malam ya waktu itu ya, malam kami datang pagi, dia dalam kondisi masih terikat kakinya. Pihak dari polsek juga nggak berani ngelepas sebelum kami datang karena ini kan binatang dilindungi yang notabene sebabnya adalah BKCA. Kami datang sana, kami istilahnya bius dulu untuk melepaskan kaki. Cuman waktu itu karena sudah lama diikat, kakinya udah bengkak, jadi akhirnya yang bagian bawah itu diamputasi karena sudah nggak bisa. Kakinya diamputasi, dipotong Pak ya kakinya? Iya, oleh dokter hewan. Akibat jerat. Jadi mengakibatkan Waktu datang ke sini apa aja lukanya Pak? Cuman kaki aja, Kaki jadi aja. yang terjerat kakinya. Sudah berapa lama nih Pak di sini beruang? Ini dari 2018. 2018 Jadi sudah ya? sekitar 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Ini kondisinya sekarang gimana Pak? Kalau kondisi Dibandingkan dengan kondisi saat dibawa ke sini pertama kali? Itu mungkin dari segi fisik mungkin lebih oke ya karena di alam ya. Di alam kan dia mungkin lebih sehat, lebih rileks. Kondisinya juga karena habitat sendiri mungkin. Kalau di sini kan mungkin beda. Dia mungkin akan mengalami namanya perubahan, adaptasi perlu dia dengan kondisi baru yang dulu di hutan sekarang dalam kandang. Jadi mungkin ada sedikit mengalami perubahan dari segi perilaku, kemudian juga tingkat stresnya mungkin beda juga. Jadi ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang sedang bertani ataupun berkebun nih di ladangnya nih biar nggak terjadi lagi peristiwa seperti ini Pak? Ya. Ada himbauan nggak Pak? Kalau dari kami ya, khususnya masyarakat yang ada di sekitar habitat dari beruang madu, himbauan dari kami sekedar himbauan nih agar kalau beraktivitas itu tidak sendirian, tidak sendiri, minimal ada 2 atau 3 orang ya. Artinya untuk mengawasi ketika ada beruang datang atau sekitar lokasi itu saling mengasih tahu, kemudian kalau ada serangan juga saling membantu gitu. Biasanya kasus-kasus yang pernah terjadi yang masuk ke BKCA itu adalah mereka yang beraktivitas dalam grup yang kecil, misalnya 1 orang ke 1 orang aja. Jadi ketika ada binatang beruang datang itu dia nggak ada yang bantu untuk mengusir atau melawan beruang itu. Jadi kalau beraktivitas di kebun ataupun di Ya. pertanian Pak ya, Kemudian yang kan- menjadi habitat beruang madu, alangkah baiknya berteman atau Ya, tidak sendirian? tidak sendirian. Kemudian yang kedua juga perlu melengkapi dengan mungkin dia bawa petasan untuk menghalau atau melakukan bunyi-bunyian ya. Ketika dinyalakan, suaranya bising, otomatis beruang ini akan menjauh dari areal atau lokasi yang terdekat yang mau dijadikan atau mau dibuka atau mau istilahnya dikerjakan oleh petani itu. Mereka bisa nyerang ya Pak? Sangat agresif beruang Sangat itu. agresif. Contohnya ini kita penjara dekat, dia akan langsung mengeluarkan